Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dwi Lutfianti, biasa dipanggil Nisa. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kali ini saya sedang menjalankan PKL institusi di PKBI Kota Semarang. Di video ini kita akan bahas mengenai kehidupan ODIF atau orang dengan HIV. Nah, aku gak sendirian, bakal ditemani sama pembicara yang keren. Ada Pak Wid. Wah, welcome to Pak Wid. Terima kasih. Silakan Pak Wid memperkenalkan diri. Oh ya, baik, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini saya diundang oleh teman-teman atau adik-adik dari UNES. Iya. Yang begitu luar biasa mau ngajak untuk diskusi ringan ya. Benar. Terkait dengan perjalanan hidup saya, Iya. orang dengan HIV/AIDS ya. Nama saya Widodo ya, tempat tinggal saya di Semarang Barat, letaknya di Krapia. Usia saya 58. Oh ya, itu dia dari profil dari Pak Wid, pembicara keren kita hari ini. Nah, sebelum masuk ke inti, sebenarnya perbedaan dari ODA dan ODIF itu sendiri apa sih Pak? Itu kan bahasa yang diviralkan sama teman komunitas. Ya, benar. Karena kalau dari WHO kan belum ada statement terkait dengan ODIF. Oke, Ya. benar. Kalau ODA kan sudah diberikan statement dari WHO bahwa orang dengan HIV itu adalah ODA. Oke. Terus kalau ODIF itu bahasa teman-teman komunitas itu kan, kalau ODIF itu orang dengan HIV, kalau ODA itu orang dengan HIV/AIDS. Ya, itu dia perbedaannya. Itu perbedaannya aja. Tapi karena teman-teman yang baru-baru dengan bahasa ODIF ya mereka mengatakan ODIF. Kalau saya sih ODA. Biarpun saya tidak tidak masuk ke AIDS gitu kayak. Itu. Oh. Nah, jadi gitu. Sebenarnya perbedaannya cuma di penyakitnya aja sih. HIV sama AIDS itu berbeda ya teman-teman. Kalau HIV itu belum tentu AIDS, kalau AIDS udah tentu HIV. Karena kalau AIDS itu lanjutan dari HIV ya Pak. Betul, ada penyertanya. Ya, itu dia. Jadi menurunnya CD4, Imunnya juga. iya, terus dia kan jadi gampang dimasuki tubuhnya itu terinfeksi patogen-patogen ya, masuk. kumpulan dari penyakit itu namanya AIDS seperti itu. Nah, kalau bagaimana sih Pak awal mula Bapak mengetahui status HIV Bapak? Aduh. Panjang ya Pak? Panjang. Itu kebetulan saya terpapar gitu ya. Iya. Terpapar pada tahun 2006. 2006. Karena kondisi hidupan saya itu kan gelap. Jadi ya mabuk, ya memakai narkoba, terutama sabu-sabu, inek dan pergaulan Bebas gitu. cukup bebas, bukan bebas, cukup bebas. Cukup bebas. Ya, Oh, bebas. gitu. Jadi hampir tiap hari itu kan mabuk di karaokean. Tapi awal mulanya Bapak, oh aku harus tes nih, itu diajak teman atau kesadaran diri atau gimana? Waktu itu saya terpapar dengan kondisi saya sakit. Sakit? Karena pada saat sakit itu mindset saya itu seperti penyakit ini dalam. Oh gitu. Ginjal. Karena saya itu kan peminum berat saat itu, peminum berat. Jadi namanya HIV itu tidak kenal sama sekali. Baru pada saat saya didiagnosa oleh dokter bahwa saya mengidap virus HIV di dalam tubuh.
Oh gitu nggih. Itu diajak temen atau gimana Pak pas awal? Oh iya ya, itu merasa gejala itu. Terus dikira penyakit lain. Ya, penyakit lain. Awalnya kan saya kan biasa, terus saya opnam di salah satu rumah sakit swasta. 2 kali tidak ada hasilnya yang positif, enggak ada kesembuhan, tidak ada perubahan sama sekali terkait dengan kondisi saya. Terus saya lari lagi ke rumah sakit daerah, rumah sakit Tuburjo. Nah, di situ saya juga opnam 2 kali. Pada saat awal masuk di sana, tim dari VCT HIV itu bawa saya terdiagnosa dengan HIV. Terus saya dengan HIV itu apa? Plonga-plonga aku. Oh gitu. Saat itu 2006 tuh HIV belum terekspos gitu nggak Pak? Dan juga saya kan orangnya kan pekerja, jadi namanya istilah-istilah dokteran nggak paham. Dengar-dengar Bapak ini sampai menghabiskan tabungan 100 juta. Hampir 100, hampir. Waktu itu kan belum ada BPJS. Iya, BPJS. Dari kantong ke celengan, mecah celengan. Jadi 1 tahun saya opnam itu 4 kali di 2 rumah sakit berbeda. Yang pertama 2 kali saya sebut ya rumah sakitnya Pandiloso Tutur Cipto. Saat itu kan belum ada tim VCT di sana. Ya. Saya berapa kantong saya. Ya, kantong darah. Kantong darah. Terus nggak ada perubahan sama sekali terkait dengan kesehatan saya. Terus saya lebih dekat ke daerah Krapia. Karena Krapia dengan tubuh kan berjarak kurang lebih kan hanya 5 kilo dari rumah saya. Nah, terus ini Pak, apa saat pertama terdiagnosis HIV, apa yang dirasakan Bapak? Shock kah atau tetap kalem? Ini penyakit apa atau gimana Pak? Datar gitu ya Pak? Karena saya memang buta sama sekali. Itu itu kan Pak Wid dengan diagnosa HIV. Kata ditulis itu. Itu baru 3 hari atau 1 minggu saat itu saya tanya pada dokter, kemudian tanya pada tim VCT atau HIV, terus diedukasi terkait dengan HIV itu apa. Saat itu ada dampingan nggak Pak? Belum ada. Oke. Saya mendampingi diri sendiri. Mendampingi diri sendiri, bener. Berarti ada proses belajar, mengedukasi diri sendiri. Terus respon lingkungan Bapak, terutama keluarga, bagaimana itu? Saat itu kan saya juga nggak tahu sih ya, begitu ekstrimnya di luar sana terhadap teman-teman komunitas ODA. Saya belum tahu ya. Terus saya ungkapkan kepada adik, kakak bahwa saya itu positif HIV. Nah, itu kan ada yang di browsing lihat itu, terus akhirnya ya ada sedikit stigma lah. Tapi mereka ada perhatian sama sekali sama adiknya atau sama kakaknya bahwa dengan terpuruk saya ini kan ada orang yang memberikan semangat. Nah, saat itu kan saya sendiri ditemani oleh pembantu, ya saudara-saudara kalau besuk atau ke rumah itu ya di pintu aja ngobrolnya. Sampai setakut itu ya? Dia bawa minum sendiri, ya, bawa makanan sendiri dan bla 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 lainnya. Kemudian dengan prosesnya itu saya tanya dengan dokter itu hampir seminggu sekali kontrol, akhirnya saya tahu. Kemudian hampir 3 tahun ya saya prosesnya bisa sembuh. Itu. Terus akhirnya saya berjanji mau jaga pola kayak bukan, saya berjanji kalau saya diberi kesempatan kedua kali saya akan sisa hidup saya buat untuk saudara-saudara saya. Janji ke keluarga Bapak?
pada Tuhan. Pada Tuhan. Wah. Tuhan. Ya, saya diberi kesempatan, akhirnya saya belajar dan belajar, kemudian saya mendirikan kelompok dukungan sebaya di Tugurejo. Tugurejo. Namanya apa tuh, Pak? Lentera Kasih. Lentera Kasih. Dulu waktu itu belum ada pendamping sebaya. Waktu itu saya yang sebagai mendampingi teman-teman dari Tugurejo. Oh gitu. Sambil itu kan saya belajar sama LS. Oh ya. Sama nakes, sama dokter. Jadi aku paham dikit-dikit. Kalau bergabung ke PKBI, kan dulu pernah jadi petugas di PKBI. Itu tahun berapa, Pak? 2010 mungkin. Awalnya mungkin 2010 karena saya keluar dari kerjaan itu di akhir 29 Desember. Kemudian saya awal ikut bantu PKBI terkait dengan pendampingan. Selain PKBI, LSM apa aja, Pak? Saya Lentera tadi. Oh, ada. Kalau di Semarang itu kan ada berapa LSM terkait dengan isu-isu HIV. Ya, dengan manajemen, dengan program yang berbeda-beda. Gitu. Dan berbeda-beda. Kemudian kalau di PK itu pendampingan. PK. Terus ini ke PKBI. Daerah tapi zonanya jobnya bukan di Semarang tapi di luar kota. Apa Pak? Kawan daerah. Dulu ada Grama Mitra. Terus udah Lentera. Itu untuk membantu teman-teman PSP. Kegiatannya pendampingan ODIF tuh kayak gimana sih Pak? Apa aja? Pendamping sebaya itu, pendamping ODA itu untuk memberikan pertama memberikan semangat, memberikan percaya diri ya, terhadap dengan psikologisnya dulu diperbaiki dulu ya. Aku memang pertama memperbaiki psikisnya dulu. Ya, mental itu harus kita perbaiki, harus kembali normal. Dia udah pede, dia bisa menerima dengan keadaannya, baru ke ranah untuk tindakan ke medis. Benar. Nah, habis medis kita kearahkan ke dokter, kita juga dampingin, saya juga belajar dengan dokter terkait dengan penyakit yang lain. Dan itulah saya belajar dengan tim VCT atau dokter atau petugas layanan. Habis itu pada saat pendampingan saya prosesnya nggak 1-2 hari. Iya. Kalau saya lihat, saya tetap mantau sampai selama 3 bulan saya pantau. Dia bisa mandiri nggak gitu mandiri, saya tinggal pelan-pelan, tetap saya pantau. Kalau sudah sehat, sudah bekerja lagi. Rajin minum obat ARV-nya. Alhamdulillah, berarti saya tidak mengecewakan mereka. Nah itu ODIF bagian dari masyarakat, selain menafkahi keluarganya, mereka juga berguna untuk sesama ODIF, saling memberikan support, saling memberikan pendampingan juga, karena HIV itu yang diserang nggak cuma fisiknya aja, mentalnya itu. Terus stigma, diskriminasi, apalagi kalau keluarga yang ngedistract dia, udah menjauhi itu udah butuh banget namanya pendamping dan support banget. Iya. Jadi yang perlu diterapi dulu, disembuhkan dulu adalah mental dulu. Mental baru nanti fisik ya Pak ya. Ya. Kalau fisiknya sembuh tapi mentalnya kacau. Iya benar. Ya, seperti orang gila di jalanan. Iya, benar. Nah, kalau dari pendapat Bapak mengenai ODIF nih, aku tuh dengar di PKBI ini tuh ODIF itu cenderung untuk menstigma dirinya sendiri, takut untuk misalnya dia merasa kalau aku tuh beresiko HIV, tapi dia tuh takut untuk VCT. Dia tuh kayak melihat orang-orang tuh melihat dia itu kayak, ih apaan sih, kamu tuh orang-orang yang berdosa gitu. Gimana menurut Bapak?
yang kan saya sering diskusi ya, sharing sama teman-teman ya, itu karena itu kembali pada mereka sendiri ya, mereka ya. Tapi setidaknya ada orang yang betul-betul terbuka terkait dengan status mereka, ada yang tidak mau terbuka dengan status mereka ya, karena banyak alasan. Ya banyak alasan, karena nama baik, pekerjaan dan sebagainya gitu. Kalau di Kota Semarang sendiri menurut Bapak stigma dan stigma dan diskriminasi itu masih banyak gak sih Pak? Masih, tapi tidak seperti yang dulu. Oh iya. Masih pasti masih ada, tapi nggak sebanyak yang dulu-dulu. Karena berjalan waktu kita sebagai penggiat isu HIV itu advokasi, terus mengedukasi juga, edukasi pada pemerintah daerah setempat, kalau bisa ada program untuk sosialisasi di wilayah masing-masing, wilayah RT, RW atau kelurahan atau kecamatan. Sekolah juga ya Pak ya? Sekolah, dari situlah gencar-gencarnya dinas kesehatan ya terkait dengan isu HIV, kemudian jejaring dengan LSM, jejaring dengan komunitas mengadakan sosialisasi HIV. Oke, kayak gitu. Jadi juga mereka orang-orang yang HIV itu juga penggiat gimana caranya dia advokasi ke pemerintah dan juga ngedukasi ke masyarakat untuk yuk saling rangkul orang-orang yang dengan HIV. Kita support bareng, kita yang belum kena jangan sampai kena, kita cari kasih tahu edukasinya, pencegahannya kayak gitu ya. Terus kalau sebagai ODIF nih Pak, aktivitas fisik atau makanan apa yang harus dihindari? Ada nggak sih Pak? Kalau saya sih nggak ada yang dihindari, nggak ada pantangan. Oh gitu. Kalau saya sih ya. Karena virus di dalam tubuh saya tidak ada pandangan soal makanan. Oh gitu. Lain dengan penyakit jantung, hipertensi dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau dari artikel yang saya baca, makanan mentah jangan ya Pak? Enggak. Kalau itu kan dari dokter ya. Yeah. Kalau saya sih sate setengah matang ya makan. Oh oke. Gitu. Tapi saya tidak akan memberikan anjuran seperti itu. Oh iya. Kepada teman-teman komunitas maupun damping saya, ada yang nggak boleh sayuran mentah, aku suka lalapan. Iya. Yang penting dicuci bersih. Iya, dicuci bersih, higienisnya terjaga gitu ya. Pakai sambal. Aduh, enak banget itu. Hangat. Nah, aku paling penasaran nih Pak, kalau misalnya ODIF, ada teman ODIF kita yang terluka, luka terbuka, itu apa Pak yang harus kita lakuin sebagai orang yang sehat gitu loh Pak? Apa Pak? Gimana Pak? Kalau dia terluka, dia bersihin aja nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya Pak? Yang penting kita nggak ada luka terbuka juga. Luka juga. Tapi kalau kita membersihkan luka di tangan, ya kita kan kita lihat kondisi tangan kita ada luka nggak. Kalau nggak ada luka juga nggak apa-apa. Yang penting habis itu kita cuci tangan, ya bersih, karena kita di tangan mau di kaki itu kan ada virusnya, ya kotoran-kotoran. Sebenarnya juga nggak semudah nular gitu ya Pak? Enggak semudah nular. Harus ada pintu keluar, pintu masuk juga, gitu. Jadi kadang-kadang mereka itu kan stigma mereka itu kan bersalaman, pakai baju bareng, benar. Minum atau makan dengan perangkat sama, pula cepokan itu aja, tahu cepokan ya, ciuman. Nah itu aja menular. Tapi yang mereka yang akan menular dengan ciuman itu kita membutuhkan berapa galon? Iya, berapa kali ciuman baru bisa menular kan? Iya. Iya benar-benar. Apalagi kan HIV tuh katanya kalau yang saya baca tuh kalau di luar sini gampang mati gitu loh Pak virusnya. Jadi kan kalau keluar terus ada ceceran darah atau apa tuh kemungkinan besar kecil banget untuk menularkan. Misalnya dukungan masyarakat yang seperti apa yang harus diberikan ke teman-teman ODIF
Apa yang harus bisa dilakukan masyarakat untuk ya, dukungan ya. Jadi ya. Pesan saya pada masyarakat, ya, buat semua ya kalangan masyarakat yang mengerti dengan status lingkungan ya. Ada warganya terinfeksi HIV, pertama memberikan motivasi pada mereka. Mereka nggak layak dijauhi karena sama dengan penyakit yang lain. Mereka perlu dirangkul juga. Kemudian bagaimana mereka bisa memberikan semangat pada keluarganya maupun di lingkungannya pada saat itu ada yang warganya terinfeksi HIV. Jadi perhatian itu yang perlu didorong oleh warga setempat, bukan finansial, bukan makanan, tapi dengan tali kasih itu mereka akan semakin bangkit. Oh, wargaku, oh lingkunganku memberikan semangat. Jadi dia nggak butuh makanan dari warga, tapi perhatian yang mereka butuhkan. Kalau warga di lingkungannya cuek sama sekali atau wah jijik, itu kan semakin ngedrop. Nah, itu tujuan dari tadi Bapak advokasi ke pemerintah, terus pemerintah advokasi ngedukasi masyarakatnya gitu ya Pak. Dari RT, RW, kelurahan, kecamatan gitu. Biar ada support system di masyarakat itu untuk teman-teman yang positif kayak gitu. Mereka juga harus paham juga. Kadang mereka nggak paham, kita jelaskan itu cara penularannya, dan cara pencegahannya bagaimana. Dengar-dengar Pak Wit ini punya cerita tentang Pak Wit ini kan memperjuangkan apa tadi di nganong saya memperjuangkan akses obat ARV sampai ke dinas kesehatan kota, dinas kesehatan provinsi. Gimana tuh Pak ceritanya? Karena waktu itu kan ada program terkait dengan obat ARV ya. Karena pada saat itu kan banyak langka obat yang stoknya habis, distribusinya terlambat. Kan kasihan pada teman-teman ODA yang membutuhkan, yang taat, yang patuh minum obat. Ya pada saat itu kan saya kan ditugaskan oleh IAC, IAC adalah Indonesia AIDS Coalition, terkait dengan stok obat di tingkat nasional dengan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan waktu itu. Pada saat ada obat-obat kosong, beberapa jenis obat kosong, kita nggak semata langsung lapor ke dinas. Gimana Pak? Saya cross check ke lapangan dulu. Oh iya. Gimana layanannya? Pengadaan obatnya ada nggak stoknya? Di contoh aja Puskesmas Gayam Sari, Bu, katanya obat ARV jenisnya ini kosong. Enggak, masih ada berapa? Saya catat. Sebenarnya nggak ada ya sama sekali yang kosong. Nggak ada Pak Bu. Ya udah. Kemudian baru saya komunikasi pada orang yang mengadu terkait dengan obat kosong. Kapan obatnya kosong, jenis apa gitu. Saya ke sana, obatnya stoknya aman. Seandainya stoknya kosong, memang betul kosong, saya koordinasi dengan dinas kesehatan kota, dengan gudang kota. Kalau memang di gudang kota itu kosong, saya koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi. Jadi ada alurnya, nggak langsung ke provinsi, enggak. Tetapi kalau ada laporan-laporan terkait dengan kekosongan obat di luar kota Semarang, saya koordinasi langsung ke dinas provinsi, bukan kota. Karena ranahnya itu kalau di kabupaten Tegal atau kota Tegal atau luar kota Semarang ya intinya. Di luar kota Semarang baru saya koordinasi dengan provinsi. Tapi lihat datanya dulu di rumah sakit mana, ya kapan habisnya, kapan kosongnya, jenis apa yang kosong, sudah berapa hari kosong, baru saya koordinasi dengan dinas provinsi.
Gitu. Wah. Semoga amal ibadahnya tuh. Amin. Amin. Pertanyaan terakhir nih Pak, pesan apa yang mau Bapak sampaikan ke teman-teman Odif di luar sana yang insya Allah mau nonton video ini? Apa tuh Pak? Buat saudara-saudara saya maupun buat adik-adik maupun buat anak-anakku, buat rekan-rekan yang saat ini sama dengan posisi saya Oda, jangan menyerah, jangan putus asa, ya. Cobalah untuk open status, terutama di dalam rumah dulu, warga sendiri kecil dulu. Kemudian di lingkungan, kalau saat ini belum open status, ya buka diri. Jadi di luar sana banyak teman-teman Oda yang sehat-sehat, mereka juga kerja juga mapan, karirnya juga bagus, ya. Jadi jangan takut terkait dengan status kita, bahwa kita punya B20 atau HIV, gitu. Jadi kalau bisa, kalau memang betul-betul sudah open status, cobalah memberikan edukasi pada teman lingkungan, teman main, lingkungan di keluarga kecil dulu, lingkungan di satu RT dulu, ya pelan-pelan lah. Itu nggak perlu kita memaksa diri, saya itu HIV harus saya jelaskan, enggak. Jadi cara dengan kita bawa buku, kita terangkan yang jelas dan mengerti, bisa diterima dengan teman-teman maupun di lingkungannya. Dari situlah nanti terkait dengan stigma dan diskriminasi akan hilang. Pak Wid ini udah menginspirasi, semoga menginspirasi Odif yang di luar sana untuk tetap semangat menjalani hidupnya. Dan aku baca juga kelangsungan hidup orang dengan HIV itu juga bisa sama dengan orang yang tanpa HIV kayak gitu. Sama. Asalkan ya disiplin berobat gitu ya Pak. Disiplin terapi ART. Pola hidup yang baik, pola makan yang baik. Yang penting adalah hati senang. Ya. Hati jiwanya senang. Dibuat senang. Bukan happy. Nah, tetap semangat buat Odif di luar sana, Oda di luar sana. Sekian video dari saya dan Pak Wid yang keren ini. Ngomong-ngomong, Pak Wid ini hobinya pendaki gunung guys. Nih sehat-sehat gini udah berusia lanjut ya? Lanjut gak sih Pak? Muda ya Pak? Ya, jiwa muda? Jiwa muda men. Wah. Gak kepo men. Masih tetap aktif, masih tetap semangat, bermanfaat untuk lingkungannya. See you next on the next video. Please like, comment, and subscribe channel YouTube ya PKB Kota Semarang. Dan see you guys. Terima kasih. Stop diskriminasi dan stigma negatif ke teman-teman Oda. And remember when Princess Diana said that HIV doesn't make people dangerous to know, so you can shake their hand and give them a hug, even knows they need it. So thank you for watching.